Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman seberanda Trisa semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Teman-teman semuanya, kondisi seperti pandemi seperti ini membawa pada suatu konsekuensi, di antaranya adalah kita harus beradaptasi, atau kemudian kita masuk pada apa yang disebut dengan new normal. Nah, tak terkecuali dalam dunia berwirausaha dan juga dalam dunia bisnis. Salah satu konsekuensi dari new normal adalah nantinya kita akan berhadapan dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan pendapat melalui online. Nah, terkait dengan dunia wirausaha dan juga dunia bisnis, salah satu yang akan marak terjadi atau kemudian sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita siap untuk melakukan presentasi bisnis secara online. Tentunya tidak mudah. Harus diketahui apa saja persiapannya, apa pula kesiapan secara mental dari kita. Yuk, kita simak pembahasan hari ini bersama dengan Dr. Aris Muninggar atau dikenal dengan Bu Monik tentang bagaimana menyiapkan presentasi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa ini, Bun. Alhamdulillah, semoga kabarnya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Amin. Di rumah saja? Alhamdulillah, kalau sekarang karena libur di rumah, tapi sehari-hari tetap kerja. Oh, tapi tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan ya, Bu Monik ya? Pakai masker. Tetap pakai masker. Ketika mau masuk harus cuci tangan dulu. Di termogan dulu. Tetap. Iya. Bu Monik, memang sudah sekian lama kita memang tidak pernah dipertemukan dalam satu kesempatan, terutama kalau kita bicaranya adalah pada dunia wirausaha mahasiswa begitu. Nah, ada hal yang kemudian saya pikirkan ketika sekarang menghadapi pada kondisi pandemik seperti ini, di mana aktivitas mahasiswa, terutama yang berwirausaha, itu justru tidak berhenti. Begitu. Karena kan kalau wirausaha itu kan memang ketika ada tantangan seperti ini malah justru tertantang gitu ya untuk kemudian menghadapinya seperti apa. Nah, di antaranya adalah banyak fenomena yang terjadi seperti bertemu dengan investor atau sesi pitching itu dilakukan secara online. Nah, menurut Bu Monik nih, bagaimana nih ya kalau apa yang harus disiapkan ketika kemudian meet the investor atau sesi pitching ini dari yang kemudian offline, kemudian sekarang berpindah ke online. Tentunya kan tidak hanya sebatas kita menggunakan berada di depan layar laptop ya, tetapi ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Kira-kira bagaimana nih Bu Monik? Monggo silahkan. Baik. Sesi pitching itu sama dengan kalau kita lagi naksir orang dan kita sedang pendekatan ke orang itu, gimana caranya supaya kita diterima, kan gitu. Jadi sesi pitching sesi bagaimana kita mempromosikan diri pada seorang investor itu sama dengan kencan pertama gitu Bu Siwi. Sama dengan kencan pertama, sehingga harus ada atau banyak persiapan ekstra yang harus dilakukan. Banyak ya ternyata Bu Monik ya. Lumayan banyak. Apa aja itu ya? Ketika kita mau bertemu dengan investor, maka apalagi online ya sekarang Bu Siwi ya. Maka yang harus dipersiapkan, kalau saya punya singkatan itu ada P2E yang harus kita lakukan waktu kita mau pitching gitu ya. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Nah, sesi persiapannya harus dilakukan adalah karena online, maka kuota sinyalnya dulu. Kuota sinyalnya disiapkan dulu, ya. Disiapkan dulu. Kemudian penampilan kita dulu. Penampilan apa yang harus dilakukan dengan penampilan? Ya, berdandanlah yang rapi, semenarik mungkin. Jangan mentang-mentang online, maka baju kita asal-asalan. Tetaplah tampil menarik. Kalau dari sisi penampilan. Jadi tetaplah dandan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kemudian
Persiapan yang ketiga adalah materinya. Kita siapkan materi sebaik mungkin apa yang akan kita lakukan. Kita lihat durasinya. Jadi kalau kita misalkan sedang PDKT dengan seseorang, supaya orang itu menerima kita, ya kita harus punya, saya harus ngomong sekian waktu. Jadi jangan gelambiar gitu ngomongnya. Nggak kemana-mana gitu ya. Poin per poin. Poin to poinnya disiapkan dulu. Saya ngomong ini durasinya sekian. Itu harus disiapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk berbicara atau communication skill. Nah, inilah yang menjadi kelemahan di antara kita semua, terutama adik-adik mahasiswa atau para startup. Kemampuan untuk berkomunikasi. Hati-hati. Ketika kita bicara, maka pelafalan harus jelas, intonasi harus jelas, dan lagi apa yang akan kita jadikan pokok pembicaraan itu harus jelas juga. Makanya tadi persiapannya adalah poin to poin tadi apa saja. Ngerpek nggak apa-apa. Yang penting kita tetap on track, apa yang akan kita sampaikan itu jelas. Jadi itu P yang pertama, preparation atau persiapan. Ya, persiapan. Kemudian P2E. E yang pertama adalah execution atau pelaksanaannya nih. Begitu pelaksanaan jeder, maka kita harus sudah siap ngomong, siap materi. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita bercerita, ceritanya itu yang menarik. Gitu ya, sama dengan kalau kita TP-TP, tebar pesona sama seseorang, wah kita menceritakan tentang diri kita yang baik-baik, yang menarik, gitu ya, semenarik mungkin. Tapi ingat, kita menceritakan tentang diri kita, tentang produk kita harus yang menarik, tapi jangan lebay, don't too much, jangan terlalu berlebih-lebihan. Wah, produk saya ini di dunia paling baik, nah itu terlalu berlebih-lebihan. Sama dengan ketika ada cowok mendekati kita, ngomongnya lebay kan, wah jadi ilfil gitu ya, Bu Siti kira-kira. Jadi yang sewajarnya saja. Yang bagus-bagus, yang sewajarnya. Kemudian jangan lupa bahwa ketika kita purpose seseorang, gitu ya, kita sedang promosi kepada seseorang, terimalah aku, tertariklah padaku, lihatlah aku. Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah riset. Risetnya itu harus mendalam. Jadi ketika investor itu nanya, apa bagusnya produkmu, kita harus bisa jawab. Kasih saya satu alasan kenapa saya harus invest padamu, itu harus punya jawaban yang baik. Kemudian kadang-kadang, nah ini dia, kadang-kadang rekan-rekan startup ketika presentasi kepada investor, kebanyakan mengatakan bahwa produk saya ini baru. Yang ada di otaknya adalah berpikir out of the box. Hati-hati dengan pikiran out of the box. Memang berpikiran out of the box, mereka menyamaratakan dengan, wah ini belum ada. Di dunia baru saya ini penemunya, baru saya yang jual. Hati-hati dengan hal ini. Belum ada yang jual, itu ada dua kausisnya. Satu, karena memang belum ada orang yang berpikir ke arah produk itu, belum ada orang yang kepikiran menciptakan produk itu, atau bisa jadi memang produk itu nggak laku kalau dijual. Tidak ada orang yang kepengen akan produk itu. Memang nah, tidak ada demand-nya, tidak ada permintaannya gitu ya. Gimana taunya kita? Riset lah, kecil-kecilan. Kita percobaan kecil-kecilan. Dengan cara apa? Ya kita kasih tester pada orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan secara personal dengan kita. Nggak ada kedekatan emosional gitu ya. Tidak ada kedekatan emosional. Jadi ya orang umum. Karena kalau saya bikin roti yang baru, belum ada yang jual, saya nyobakan ke Pak D saya, ke Bapak saya, ya mesti wah enak gitu. Karena apa? Rasakan. Kasihan kalau saya bilang enggak enak. Ada rasa pengen menghargai gitu ya. Jadi nggak apa-apa, semakin pedas masukannya, itu akan semakin menjadi cambuk kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik.
Gitu. Apa-apa, jangan takut untuk diolokkan orang, karena satu-satunya atau yang utama dari seorang entrepreneur adalah risk taker. Nah, resiko itu kan macam-macam. Resiko dilokke wong, resiko untuk jatuh, dan lain sebagainya. Nggak usah takut. Ya. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah presentasi. Kemampuan untuk presentasi. Siapkan tadi, ketika mau presentasi, persiapannya otomatis kalau memang bisa bikin PowerPoint, ya bikinlah PowerPoint. Tapi yang namanya PowerPoint, maka isinya hanya poin-poinnya saja. Bukan dari program Word dimasukkan kepada PowerPoint, sehingga isinya banyak. Nah, ini nggak bagus. Kalau memang pakai PowerPoint, silakan pakai PowerPoint. Kalau memang dirasa, saya nggak butuh PowerPoint, nggak apa-apa. Tapi ada kerpean. Tetap, saya ngomong poin per poin tadi dalam sesi persiapan. Supaya alurnya juga tetap terjaga, gitu ya. Betul. Ketika kita presentasi, maka buatlah sesantai mungkin, tapi tetap serius. Jangan lupa ekspresinya, tetap menarik. Dan satu hal, harus yakin dengan apa yang kita jual. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita jual, bagaimana orang bisa yakin? Bentuknya apa? Kalau memang kita misalkan jualan kerudung, jualan baju, dan sebagainya, maka manekinnya, sarana untuk marketingnya adalah kita sendiri. Pakailah produk yang kita jual. Jadi ketika jual kerudung, nah itu kerudungnya dipakai. Oh enggak, ini saya pakai kerudung yang lain loh. Dari mana? Orang bisa tahu. Dari mana orang bisa mau menerima, kita sendiri nggak bangga dengan produk kita. Gitu Bu Sini. Masih ada satu lagi, setelah eksekusi ada evaluasi. Evaluasi. Setelah kita selesai, maka, nah, sesi yang ketiga ini yang sangat jarang atau hampir tidak pernah dilakukan oleh kita semua. Evaluasi. Setelah sudah kita evaluasi. Aku mau ngomongku piye ya? Saya tadi ngomongnya gimana ya? Kekurangan saya apa dan sebagainya. Supaya ketika kita pitching lagi ke investor yang lain, kesalahan yang tadi tidak terjadi lagi. P2. Gitu kira-kira. Oke. Bu Monik, sebelum nanti saya kemudian meramu lagi pada suatu kesimpulan di bagian akhir, seringkali terlintas di dalam pikiran dari teman-teman startup ketika pertama kali melakukan pitching, atau kemudian teman-teman entrepreneur ketika pertama kali harus bertemu dengan investor adalah, ya udahlah yang penting kan adalah isi kepala nih, ide nih, penampilan nanti-nanti aja, kayak gitu. Berarti sebenarnya itu salah ya Bu Monik ya? Nggak tepat dong itu Bang. Banget. Berarti itu satu paket gitu ya? Satu paket. Kalau kita ngomong penampilan itu ada dua loh. Penampilan produk dan penampilan kita. Iya. Kalau penampilan produk, kita ibaratkan penampilan produk. Bagaimana orang bisa tertarik kalau produk itu tampilannya jelek? Kan gitu. Tentu yang dilirik pertama kali adalah desain. Nah, memang ada quote yang mengatakan don't judge the book from its cover. Tapi itu berlaku jika kita sudah mengenal seseorang itu. Tapi kalau kita belum mengenal seseorang itu, maka penampilan itu adalah first impression yang paling utama. Maka berpenampilanlah yang terbaik. Harus mahal? Enggak. Yang penting menarik. Tapi kembali lagi, jangan too much. Menarik saja. Gitu ya. Perempuan semua dilahirkan cantik, laki-laki semua dilahirkan ganteng. Sudah itu kita sudah punya bekal itu, ya sudah tinggal moles dikit. Gitu kira-kira. Nah, berarti kan sebenarnya jika yang namanya produk itu kita sudah ciptakan, ide itu ada di kepala, lalu penampilan itu juga kita sudah usahakan semaksimal mungkin, termasuk penampilan kita, termasuk materi kita gitu yang akan disampaikan kepada investornya, berarti hanya tinggal masalah kita sering nggak sih kita itu berlatih, ya, atau berkomunikasi pada orang lain, karena bagaimanapun juga ketika berkomunikasi dengan orang yang kemudian tidak kita kenal dalam konteks yang kemudian kita merasa perlu bahwa ayo dong lirik aku dong, ini aku punya produk bagus nih, aku punya produk yang Anda bisa invest ke saya dan saya yakin bahwa produk ini akan kemudian mendatangkan keuntungan saya. Itu
perlu suatu communication skill. Berarti, nah ini communication skill gitu. Berarti caranya paling mudah gimana? Berlatih sendiri bisa nggak sih? Communication skill. Tidak semua orang dilahirkan sebagai good communicator. Memang. Ya. Tapi jangan sedih. Semua itu bisa dilatih karena good communicator itu adalah diciptakan. Ya, bisa diciptakan. Artinya banyak-banyaklah berlatih. Gimana caranya ngobrol di depan kaca supaya kita tahu ekspresi kita yang paling bagus itu seperti apa. Kemudian kata-katanya bagaimana, pemilihan kata, pemilihan diksi, gitu ya, pemilihan diksi. Jadi jangan terlalu banyak nah, pemilihan diksi kalau bisa dalam satu kalimat, jangan ada pengulangan kata. Nah, seperti itu. Itu bisanya dari mana? Learning by doing. Tapi jangan hantam kromo. Jangan wes pokoknya bonek wae lah. Boleh bonek, tapi harus tetap ada persiapan. Kalau enggak mati kita. Caranya gimana? Itu tadi berlatih di depan kaca. Berlatih di depan kaca. Sering-sering berlatih. Kemudian mungkin dengan teman sejawatnya saling berlatih. Ayo coba kita bermain peran. Coba nanti kamu nilai. Saya ngomong gini kekurangannya apa? Nah, itu nggak salah juga. Itu salah satu, salah dua upaya kita supaya bisa terasah communication skill-nya. Gitu kira-kira. Saya jadi kemudian punya suatu pemikiran Ibu Monik bahwa sekarang kan lagi ada teknologi nih yang ketika kemudian ada pandemik itu orang sudah mulai pakai misalnya media Zoom atau kemudian menggunakan medianya adalah Google Meet yang kemudian bisa direkam. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan media itu, misalnya kalau tidak ngomong di depan kaca, tapi ngomong sendiri, lalu kemudian direkam. Nah, itu mungkin juga lebih bisa membantu kan ya, karena kan ya disesuaikan dengan zamannya gitu. Oke, Bu Monik, tadi saya setuju sekali bahwa setelah kita kemudian berlatih communication skill, ada yang harus kita perhatikan lagi adalah tadi Bu Monik menyampaikan adalah bagaimana kita tidak bisa antam kromo dengan kondisi ya udahlah aku modelnya kayak gini, aku bonek. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu pada siapa kita bicara. Karena kita tidak pernah tahu apakah anak muda yang ada di depan kita sebagai seorang investor itu dia memang anak muda, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana tentang gaya berkomunikasinya, bagaimana tentang latar belakangnya, dan itu akan bisa mempengaruhi penilaian dia terhadap kita. Jadi betul. Jadi kalau tadi Bu Monik menyampaikan dari mulai awal sampai akhir tadi yang sangat menarik, satu preparation. Preparation itu berarti adalah siapkan dari sisi sinyalnya, kuotanya, jangan sampai tengah-tengah tiba-tiba mati gitu ya. Terus nggak mungkin lah disambung pakai handphone gitu kan, telepon gitu kan, pasti akan mengurangi gitu kan. Lalu yang kedua adalah dari sisi berpenampilan. Berpenampilanlah yang rapi, gitu. Tidak perlu harus sesuatu itu branded, tidak perlu sesuatu itu mahal, tetapi menunjukkan bahwa kita juga menghargai orang lain. Gitu, karena penampilan kita juga menunjukkan bagaimana kita menghargai orang lain. Lalu kemudian dari sisi yang berikutnya penampilan adalah materi. Disiapkan durasinya, jangan sampai kemudian misalnya terlalu lama sehingga inti dari yang kita sampaikan itu malah lepas karena mungkin ngomongnya adalah kebanyakan kembangannya gitu ya, atau mungkin kebanyakan akhirnya nggak fokus gitu ya. Lalu kemudian adalah sisi penampilan yang lain adalah kemampuan berbicara atau communication skill, lafal, intonasi, pemilihan kata, diksi dan sebagainya. Dan itu bisa dilatih. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan komunikasi yang baik, tapi yang ada adalah kalau orang tidak berlatih melakukan komunikasi, ya begitu, tidak mau berusaha untuk memperbaiki. Masuk pada tentang eksekusi. Eksekusi adalah bagaimana kita kemudian memang berhadapan pada hari H, yaitu adalah ceritalah yang menarik, tidak terlalu berlebihan, kayak gitu. Lebih inti pada suatu ide yang kita sampaikan. Pembukaan boleh, melakukan suatu ice breaking boleh, tetapi juga kita tahu porsinya, kayak gitu ya. Lalu harus siap dari sisi mental, diantaranya adalah resiko untuk kemudian ditolak, atau resiko kalau kemudian ide kita itu mungkin dibanding-bandingkan dengan ide-ide yang lain, tetapi itu memang adalah suatu hal yang harus kita hadapi.
Yang terakhir adalah tentang evaluasi. Evaluasi itu adalah bagaimana mengevaluasi dari sisi ide kita tadi, mungkin dari masukan-masukan dari pitching investornya tadi, lalu juga mengevaluasi bagaimana kita berkomunikasi. Kayak gitu. Karena bagaimanapun juga orang yang kemudian belajar untuk memperbaiki dirinya adalah dia tidak pernah meninggalkan apa yang telah dilakukan di waktu sebelumnya dan dia akan memperbaiki. Gitu. Oke, menarik sekali Bu Monik. Terima kasih banget atas tips-tipsnya. Saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman startup dan juga teman-teman wirausaha yang sedang mempersiapkan untuk menjual idenya. Matur nuwun Bu Monik, sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya atau pada kesempatan berikutnya. Salam untuk keluarga, teriring, salam dan doa agar Bu Monik dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat. Amin, amin ya Rob. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat teman-teman semua dari Beranda Trisa, itu tadi adalah diskusi yang menarik dengan Ibu Aris Armuninggar atau kemudian biasa kita sebut dengan Bu Monik tentang bagaimana mempersiapkan pada sesi pitching atau bertemu dengan investor. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.